Hai, selamat pagi. Eh, Selamat bertemu kembali dengan saya. Teman-teman, saya ingin membagikan sharing aja. Jujur tanggal berapa ya? Tanggal 2 kemarin. Sebelum tanggal 2 sih sebenarnya saya ada sakit. Sebenarnya juga bukan cuma sebelum tanggal 2. Waktu itu di bulan-bulan tanggal 2 Juni tanggal 2 Juli saya periksa, tapi sebelum tanggal 2 Juli saya memang ada sakit, punya sakit mah. Terus saya juga waktu itu sebelum bulan Juli, masih bulan Juni, saya ada sakit juga. Waktu itu saya pikir sakit mah. Terus saya ada demam, ada batuk, apa segala macam. Tapi saya tidak periksa atau tidak antigen. Saya tidak tes antigen. Saya pikir saya hanya sakit biasa. Oke. Setelah itu saya sembuh dari yang sakit 14 hari itu di bulan Juni. Setelah saya sembuh, kurang lebih ada 2 minggu saya sakit lagi, teman-teman. Jadi saya masih istirahat di rumah, saya tidak dagang, tidak apa, jadi saya istirahat di rumah. Terus tiba-tiba saya sakit di bulan masih di bulan Juni sebenarnya saya sakit. Cuman saya berpikir sakit yang kemarin gitu, karena jujur saya waktu itu lagi diet. Saya lagi untuk ibaratnya mau menurunkan berat badan, jadi saya pikir karena sakit mah itu yang memacu saya sakit lagi gitu kan. Saya udah olahraga, saya setiap pagi saya jogging, saya minum joy juice, saya makan buah, saya mengurangi makan makanan yang berat. Tapi pas di tanggal 1, saya punya saudara-saudara datang ke rumah bikin kue. Terus saya kebetulan tiduran di ruang tamu sini, ini ruang tamu nih, karena saya pengen banyak udara yang segar. Saya tidur di ruang tamu. Saya nggak mau tidur di kamar karena takutnya lembab kan, jadi saya tidur. Terus saya ngerasain ada ngilu di tulang-tulang rawan, di tulang gitu kan. Saya hanya bilang ke saudara saya bahwa kenapa ya saya kok ada rasa ngilu-ngilu begitu gitu loh, kayak mencet gitu, kayak tusuk-tusuk gitu. Akhirnya saya berpikir mungkin ini efek dari sakit ya, saya belum tahu. Akhirnya ada saudara saya bilang, jangan-jangan kamu COVID, katanya gitu. Saya bilang enggak, saya mah gini. Akhirnya karena saya merasa udah terpikir saudara saya bilang COVID, saya mulai kok penciuman saya kayak nggak enak gitu, kayak udah nggak ada. Karena waktu saya dipotongin buah pepaya sama suami saya makan, saya bilang aduh kok nggak seperti yang kemarin, aku bilang gitu. Nggak manis. Terus ada saudara saya yang satu lagi, dia bilang coba aku cobain gitu. Terus kata suami saya, masa nggak manis, kemarin aja yang itu manis sama kok, katanya gitu. Terus ini masa nggak manis. Terus akhirnya sama saudara saya dicicipin gitu ya. Terus katanya iya memang nggak manis. Oh berarti bener perasaan makan saya itu seperti itu, indera perasa untuk makan saya begitu. Cuman yang penciuman saya udah mulai curiga, tapi di dalam hati saya, tapi saya sudah mulai menjauhi saudara-saudara saya ini kan. Saya nggak menyentuh mereka, nggak bersentuhan gitu, nggak ngomongnya apa gitu. Jadi ya udah, akhirnya diputuskan besoknya harus antigen gitu. Jadi saya pergi jam berapa ya, antigen agak-agak udah maghrib gitu kan, udah agak maghrib, karena suami saya udah juga takut dan curiga. Akhirnya saya pergi dan ini hasilnya waktu di antigen. Saya tanggal di sini tanggal 2 ya,
tanggal 2 nih, bisa dilihat sini ya, ini tanggal 2 kan, saya pergi untuk ngecek tuh, ternyata saya positif ya, saya positif tuh, nih hasilnya, ini saya bayarnya ya. Nah, jadi ternyata ini positif ya, ini gede-gede nih positif. Nah, saya sebenarnya sebelum dapat apa hasilnya, saya udah berdoa, Tuhan mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan bukan sakit itu, mudah-mudahan enggak. Aku udah berdoa di dalam mobil apa segala macam gitu. Saya pas saya dengar, saya lihat sendiri, saya nangis, saya netesin air mata. Saya takut orang-orang lain tuh kejangkit dari saya, mereka sakit nanti bagaimana. Sementara saya banyak sekali pikiran yang mungkin saya nggak bisa bilang di sini ya. Akhirnya dengan seperti rasa sakit hati, kecewa gitu, akhirnya saya menangis. Langsung saya di isolasi mandiri di kamar gitu. Waktu hari pertama di isolasi mandiri belum terlalu gimana sakit, masih biasa, cuman dada tuh napas sudah yang mulai ngos-ngosan gitu, kayak orang habis lari gitu kan. Akhirnya saya diberikan ini, terus diberikan vitamin C, terus segala obat-obatan yang dari dokter, karena suami saya yang minta obat-obatan. Saya dikasih obat itu untuk 7 hari punya, dan yang paling banyak 1 hari 1 gitu, termasuk antivirus, antibiotik, vitamin D, obat untuk, nah ini yang masih ada nih dari dokternya nih, ini nah, pokoknya saya dikasih obat demam nih, ini demam tapi nggak saya minum karena saya tidak demam, sama sekali nggak demam ya. Ini obat dari dokternya, kalau misalnya saya demam suruh minum ini, tapi saya nggak minum. Jadi ini salah satu 2 dari diantara obat itu. Yang lainnya udah saya minum, antibiotik saya minum habis, antivirus saya minum habis, terus obat-obat untuk radang saya minum habis, semuanya udah pada habis. Tapi sebelum habis itu ada di hari keempat, saya lagi sendiri di kamar, kalau nggak salah tepatnya tuh agak siang ya, sekitar jam 9 jam 10 gitu, mau deket-deket jam 11 gitulah, kurang lebih kayak gitu. Terus saya waktu itu telepon adik saya, WA, saya tanyakan gitu kan, saya bilang saya positif bla 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 bla, sebelum waktu itu tanggal 2. Terus kata adik saya, kakak coba kakak minum yang namanya minyak kayu putih, taruh di air panas gitu ya, rajin minum itu tiap pagi, tiap kali kakak mau minum. Terus saya ditunjukin makan bawang putih yang dipanggang gitu kan, 6 biji, terus minum, pokoknya segala untuk minuman orang sakit COVID corona. Akhirnya dia bilang, terus ini kak, kalau kakak ini beli yang ini nih, beli yang ini nih, obat yang ini katanya. Nah, dia suruh beli obat yang ini. Nah, waktu dia kirim gambar ke saya, ke WA saya, ini saya juga bagikan ke suami saya, suruh cari. Tapi kata suami saya, ini obat habis diborong orang. Jadi ya agak kecewa sih saya karena nggak dapet obat ini ya. Sementara saya WA anak saya, si Ken, untuk beliin di Tokopedia, karena saya lihat banyak di Tokopedia. Ya, setelah itu kata si Ken, oke ma, nanti dikirimin. Tapi waktu adik saya kasih lihat ini, saya teringat si Ken pernah pulang ke rumah, terus dia ngasih obat ke saya bentuknya begini. Nah, begini. Terus saya lihat, lah ini kan sama yang kayak dikasih si Ken gitu kan, maksudnya waktu itu kata adik saya minum yang kayak begini, yang digambar dia. Saya ingat-ingat, kayaknya aku pernah deh berapa bulan yang lalu anak saya datang terus bilang, ma nih simpen obat COVID kata gitu. Terus saya sempat bagi ke sepupu saya 2 biji saya bagi, jadi waktu itu ada sisa 8, terus saya bagi ke dia 2, berarti sisa 6, persis kayak begini. Terus waktu itu sehabis ngobrol sama adik saya ambil,
Saya ambil, terus saya bilang ke dia, saya WA adik saya, apakah ini obatnya? Dia bilang coba lihat belakangnya. Saya kasih lihat kayak gini. Oh iya benar gitu. Nah waktu itu saya nggak langsung minum, saya biarin di atas meja di depan saya begini. Jadi saya duduk di kursi tempat tidur yang seperti begini posisinya, terus depannya meja, di situ udah ada semua, udah ada obat-obatan, segala air panas, segala minyak kayu putih, segala pokoknya semuanya udah ada di situ. Karena saya isoman ya di rumah, jadi saya juga nggak mau terjangkit anak-anak, suami semua. Jadi masker udah di situ, sarung tangan udah di situ, disinfektan udah di situ. Pokoknya saya semuanya udah disediakan untuk saya sendiri. Nah, setiap pagi saya bangun, saya semprot-semprot, saya berjemur, saya mandi, habis mandi saya semprot-semprot lagi. Nah, jadi obat ini kalau kurang salah ya, kalau tidak salah saya waktu itu udah minum obat dokter yang hari keempat ya, hari keempat mau hari kelima ya. Satu hari saya udah minum semuanya, tapi ada satu waktu itu sudah lagi kenceng-kencengnya, napas saya udah yang kayak orang udah nggak beraturan banget waktu itu. Nah pada saat itu ya kita namanya manusia ya, kalau kita sudah tidak mampu pasti kita mau cari jalan. Akhirnya waktu itu posisi suami saya lagi kurang lebih mau deket jam 12, suami saya lagi ke pasar. Saya telepon, sengaja saya sebenarnya tidak melapor ke RT karena saya takut nanti dibawa ke rumah sakit ya. Jadi saya waktu itu sakit tanggal 2 saya nggak melapor, tapi di saat saya itu orang bilang anfal ya, anfal, saya langsung telepon suami saya. Waktu itu yang saya rasakan adalah napas saya mau berhenti. Nah, cuman karena kita kan nggak punya oksigennya sendiri ya, jadi ya mungkin yang sering terjadi di rumah sakit itu yang seperti itu, yang orang banyak meninggal gitu ya, di waktu dia anfal tidak ada pertolongan gitu kan. Nah waktu itu saya memang tidak punya oksigen, tapi saya langsung telepon suami saya, Pak pulang dulu deh gitu, saya nih kayaknya nggak bisa di sini, saya harus masuk rumah sakit gitu. Saya harus masuk rumah sakit, kayaknya kita udah nggak sanggup lagi nih, kita udah nggak tahan, aduh kita udah bener-bener nggak tahan. Tapi lagi sambil ngobrol, suami saya bilang iya nanti saya pulang. Nah, dia cepet-cepet pulang. Nah saya waktu itu otak saya berpikir gitu, aduh ini kayak sudah gelap dia, jadi yang saya rasakan adalah kepala saya udah muter, kayaknya udah gelap, terus napas saya udah mau berhenti. Nah si obat ini ada di depan saya. Nah, waktu itu saya gimana caranya gitu kan, karena saya kayak udah mau mati gitu loh, kayak udah mau berhenti napas saya. Langsung saya raih obat ini dengan cepat sekali, saya buka sampai ada yang robek, dan isinya itu ternyata hitam-hitam di dalam ya, kayak model bukan tanah ya, tapi kayak model ramuan tapi warnanya agak hitam. Terus udah ada yang kerobek gitu ya, udah ada yang kesobek dari kapsulnya gitu ya, karena udah terlalu lama saya simpan, sekitar 5 bulanan, 4 sampai 5 bulan saya simpan. Langsung saya udah gelap, udah nggak kelihatan apa-apa ya, saya tahu posisi tempat gelas saya di mana. Saya langsung, yang harusnya saya minum air panas, tapi karena saya udah berasa udah mau kayak orang mau mati, napas sudah mau berhenti, saya langsung ambil cepat-cepat, saya langsung makan 4 biji. Percaya nggak saudara-saudara, teman-teman semua, apalagi yang sudah kena COVID ya, pas saya minum keempat kapsul ini, tahu nggak, saya langsung berasa kayak ada pertolongan dari Tuhan. Kayak saya langsung kayak orang yang yang mabuk tuh sadar gitu. Saya langsung nggak merasakan lagi yang anfal tadi itu ya. Kalau saya bilang sih saya itu kena kayak anfal ya. Jadi di saat-saat kita sudah minum obat dokter, kita sudah patuhi, tetapi ada waktunya, waktu saya punya napas sudah mau hampir berhenti karena terlalu terus kepala udah muter, udah gelap ya, napas udah mau berhenti ya. Di situ saya cepat sekali ambil raih itu obat ini ya, yang Lian Hua ini, saya langsung minum. Itu nggak ada sampai 5 menit saudara-saudara,
cuman hitungan mungkin sebentar aja, pokoknya sebentar sekali ya, nggak ada hitungan menit ya, kayaknya langsung saya kayak orang yang disembuhkan gitu loh. Jadi saya langsung tersadar yang benar-benar udah nggak berasa sakit apa, tapi saya udah terlanjur telepon suami saya, dan ternyata suami saya udah terlanjur lapor Pak RT. Jadi apa kata Pak RT, karena hari itu hari Minggu kalau saya nggak salah ya, hari Minggu katanya tidak ada klinik buka, jadi saya harus dibawa ke rumah sakit yang agak besar gitu katanya. Jadi pilihannya adalah rumah sakit Tamrin sama rumah sakit Mary, rumah sakit yang perbantukan pemerintah gitu kan. Sesampainya suami saya di rumah, saudara-saudara, dia sudah panik juga, tapi saya sudah tenang karena sudah tidak lagi anfal yang itu ya, karena saya sudah merasa obat ini benar-benar bagus. Sebenarnya obat ini, saudara, kenapa saya nggak minum dari awal? Karena saya berpikir obat ini cuma sedikit, satu kali minum dia harus 4 ya. Sedangkan kalau saya udah minum 4, tinggal 2 ini ya, tinggal setengah. Jadi saya berpikir kenapa nggak kasih suami saya aja gitu loh, kalau nanti tiba-tiba dia batuk, saya mau kasih dia ini, karena saya baca obat ini juga untuk obat batuk gitu kan. Tapi sebanyak penyakit yang bisa disembuhkan oleh obat ini, karena dia mengandung herbal gitu, dan obat ini sudah banyak dapat penghargaan. Waktu tahun 2000 berapa gitu dia dapat penghargaan. Saya sempat baca-baca obat ini sebelum saya putuskan untuk minum ya, karena saya sudah nggak ada jalan lain, udah mau hampir mati. Jadi saya minum deh ini. Kita singkat cerita, suami saya datang kan, cepet-cepet dia, panik dia. Ya udah kita ke rumah sakit mana katanya. Ya udah, saya belum bilang kalau saya udah enakan gitu. Udah ayo. Nah, kita coba dulu ke rumah sakit Tamrin, saudara-saudara. Di rumah sakit Tamrin, pas suami saya masuk, katanya dia tidak terima lagi pasien karena sudah full. Oke, suami saya bilang kemana lagi? Rumah sakit Mary. Kita ke rumah sakit Mary juga, yang di Cilengsi juga. Kata suami saya, pas dia turun, saya juga lihat ya, di luar masih banyak pasien yang belum bisa dilayani. Terus di bagian gang jalan itu, orang yang duduk, yang pasien yang duduk di lantai, yang duduk di kursi roda itu masih banyak. Kata suami saya, nggak usah di sini, kayaknya terlalu full. Dah, akhirnya kata suami saya, coba kita kemana lagi gitu. Nah, kita cari lagi rumah sakit, dapat Eka Hospital. Eka Hospital ini kan rumah sakit yang mahal gitu ya, begitu gede. Tanya di situ juga dia tidak menerima gitu kan. Ya udah, terus akhirnya kita ke rumah sakit yang di dekat Mitra Cibubur sana. Sama juga, dia tidak menerima pasien lagi karena full. Akhirnya saya bilang ke suami saya, karena sudah dekat Plaza Cibubur, saya bilang nggak usah deh cari rumah sakit. Saya sempat ke rumah sehat yang di Cikeas ya, dekat rumahnya Pak SBY, kesananya lagi. Nah, ke situ juga dia tidak terima lagi karena sudah full juga. Akhirnya kata saya ke suami saya, gini aja deh, kita cari aja obat ini sampai ke kota. Ke kota itu kalau kita orang Jakarta biasanya bilang kota itu kan di Mangga Besar sana, daerah Mangga Besar sana. Kita cari ini aja deh, saya bilang gitu. Karena jujur ini kayaknya bagus deh, aku bilang gitu. Aku kayaknya tadi pas anfal tuh, pas minum ini langsung enak banget gitu kan. Jadi aku pengen obat ini aja. Pas di Plaza Cibubur, aku ingetin suamiku untuk singgah di situ karena ada satu simse obat yang dulu pernah saya sering beli obat Cina di situ, dan puji Tuhan masih buka. Terus akhirnya suami saya balik arah, turun, tanya ada nggak obat ini. Dan tahu nggak pemirsa, saya di dalam mobil berdoa, ya Tuhan mudah-mudahan ada, biar nggak sampai jauh-jauh banget ke Mangga 2, karena apalagi ada PPKM kan, jadi takutnya nggak bisa masuk kita ke Jakarta. Akhirnya saya hitung-hitung kan, kok lama gitu suami saya, berarti ada barang ini.
Benar dia keluar dengan kantong hitam, ternyata ada, katanya 3. Terus dia bilang harganya 60.000. Terus saya bilang kalau memang ada, saya bilang beli aja lebih gitu kan. Iya katanya beli lebih aja, kata si ibunya, kata si mbaknya, karena ini suka diborong orang. Nah saya kan merasakan saya sakit nih, terus saya pengen di rumah ada persediaan, takutnya gitu kan. Kita kan namanya manusia, kita nggak mengerti, kita hanya pengen supaya bisa terbantu. Saya banyak saudara gitu ya. Akhirnya genepin lagi, tambah 2 jadi 5 gitu. Nah, sementara saya udah suruh order anak saya juga, dia kan kebetulan ada di daerah Jakarta kan. Udah mas, saya udah order, kata anak saya, mungkin 2 hari lagi sampai, tapi kan nunggu 2 hari lama kan. Akhirnya saya mutusin untuk beli cash 5 biji kayak gini kali 60, jadi 300 ya, kurang lebih 300. Tapi kalau di saat sakit begini segitu, kita walaupun punya uang nggak punya uang, kita harus mengusahakan, karena apalagi saya 1 kali minum ini langsung enak, bener langsung enak. Akhirnya saya pulang, saya bilang ke suami saya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Udah saya masuk lagi ke kamar. Akhirnya obat dokter saya habiskan. Tadinya saya putuskan saya nggak mau habiskan, tapi karena saya pikir ya nggak apa-apa lah, dihabiskan aja, kata suami saya. Ya saya habiskan karena memang cuma 1 kali 1 kan, jadi tinggal 1-2 tablet kadang yang saya minum, karena memang sudah pada habis yang lain. Akhirnya saya minum ini tiap pagi. Ini yang saya minum tiap pagi, siang, malam. Pokoknya sesempatnya saya aja gitu. Saya bisa minum 1 hari 2 kali atau 1 hari 3 kali, saya tetap minum gitu. Jadi saya minum ini. Nah, dengan obat ini saya jujur ya, saya agak rasa enakan. Memang sih di waktu saya minum vitamin, saya minum Vitalong C ya. Vitalong C-nya 1, vitamin D-nya 1 gitu ya. Memang di leher nih kayaknya ada yang menahan gitu. Ada apa sih, kayak ada sesuatu yang menahan gitu ya, nggak enak banget rasanya, pokoknya nggak enak banget. Dan itu kita harus konsumsi air panas, air hangat ya, air hangat. Tambah lagi diminum dengan ini, kita makin kayak ketahan. Tapi saya berpikir karena dia membuat saya nyaman, obat ini kemarin itu yang waktu saya anfal, makanya saya tetap aja minum. Saya minum, akhirnya waktu itu saya habis kurang lebih 2 atau 3 dus saya lah habis ini ya. Setelah saya sudah merasakan enakan ya, saya udah nggak minum lagi. Jadi di kamar kalau nggak salah kurang lebih ada 2 kayak begini lagi. Saya sama ada 1 kayak gini kalau nggak salah, inilah temannya ini. Jadi saya saya nggak minum lagi, dah sampai dengan hari ini saya udah nggak minum lagi. Nah, waktu hari Senin kemarin saya coba antigen lagi ya, di minggu yang kemarin, kurang lebih tanggal berapa ya di minggu kemarin ini, ya minggu barusan ini. Akhirnya saya pergi lagi, tapi bukan ke tempat yang tes yang kemarin yang di Kanadian ya, saya nggak ke situ lagi, tapi saya ke Kyoto namanya. Kyoto itu tempat kayak klinik kecil gitu, tapi dia di situ menyediakan dokter, ada juga apotiknya. Saya coba di situ saya dites antigen, keluar tesnya sudah 1 hari saudara, berarti saya sudah negatif kan. Karena memang waktu itu kalau dihitung dari tanggal saya antigen yang lalu di tanggal 2, saya ngetesnya di tanggal 12, berarti saya baru tanggal 2 ke tanggal 12, berarti baru 10 hari ya. Tapi kan sakit saya sebenarnya kan itu karena dites itu dia tanggal 2, sebelum tanggal 2 kan saya udah sakit kurang lebih 3 hari yang lalu saya udah sakit gitu, harusnya udah 14 hari. 12 sampai 13 hari. Jadi saya tes itu setelah saya pulang kan mau ngambil KTP, karena saya janjian saya mau menyuntik vitamin C, neurobion ya, sama mau disuntikin. Jadi yang berapa sih dia bilangnya, pokoknya yang berapa ribu gitu, 2000 apa 1000 gitu kan. Jadi
Ya udah, saya akhirnya pulang belum sempat pulang, saya masih muter-muter mau beli pisang, mau beli apa, karena saat sakit begini hanya pisang yang enak dimakan bagi saya ya. Kalau lapar apa semuanya pisang lah yang enak dimakan gitu loh. Sini kayak ada pisang Ambon gitu, tapi bukan pisang Ambon, tapi manis, enak gitu, wangi. Terus akhirnya sebelum pulang ke rumah, akhirnya kata dokternya kalau mau disuntik vitamin C itu jam-jam sekian. Nah kita putar-putar aja sudah waktunya, jamnya. Dokter si mbaknya itu telepon kalau si penyuntik itu udah ada, si mbak yang jasa suntik itu udah ada yang suka suntik di klinik. Akhirnya kita kembali, terus dia bilang bahwa saya memang sudah negatif. Terus dikasih lihat hasilnya itu buat yang tes-tesnya itu, tapi ibu masih ada kayak nih, bisa lihat nggak, katanya ada kayak garis-garis satu lagi gitu loh. Jadi garisnya itu dua, cuman yang satu yang jauh, cuman dia bilang kayak bayang-bayang aja sih bu ya. Cuman kalau untuk menjaga jangan sampai jangan sampai ibu masih ada virusnya gitu loh, tapi takutnya nanti kan kejangkit ke orang lain gitu kan, kasihan. Atau ibu nanti rentan gitu loh ketemu orang yang sakit kayak gini, terus bisa lebih parah lagi gitu. Akhirnya saya dianjurkan untuk isoman lagi, katanya coba 1 minggu tuh. Ya udah saya ikutin. Nah sekarang inilah saya lagi isoman. Cuman sebelum saya isoman 1 minggu ini, tiba-tiba anak saya mau dia mau di tanggal 12 dia mau vaksin kan. Jadi harus diperiksa, kalau harus di antigen juga kalau ada sakit atau apa, karena kan dia mau vaksin ya. Pas dia pergi antigen, ternyata anak saya juga positif. Karena dia memang ada kayak tiap pagi tuh ada alerginya gitu, alergi apa sih kalau orang kayak suka pagi-pagi tuh asin gitu. Jadi pasti periksa di sana. Kalau saya kemarin waktu di antigen 3 garis, kalau anak saya 2. Nah akhirnya saya langsung berbenah itu kamar, saya langsung ganti spray segala macam, saya semprotin semua pakai disinfektan segala macam. Karena saya sudah negatif, cuman katanya ada 1 garis yang kayak bayang-bayang, nggak kelihatan banget tuh. Saya putuskan saya tidur aja di ruang tamu, tapi saya tidur masker 2 lapis kayak gini ya, saya masker 2 lapis kayak gini. Terus saya pakai sarung tangan, jadi setiap hari saya pakai sarung tangan. Nah jadi di situ sampai dengan hari ini anak saya sudah kurang lebih mungkin dari tanggal 12 ya dia ya, tanggal 11 ya dia, karena mereka mau vaksin kan tanggal 12. Jadi mungkin sudah ada sekitar 1 minggu anak saya sakit. Nah saya di sini karena lebih baik saya yang sudah agak yang negatif saya terusin, tapi saya jaga pakai sarung tangan sama vaksin. Ini saya nggak pakai karena nggak ada orang sama sekali dalam rumah. Jadi anak saya di kamar gitu. Jadi biarlah dia, karena dia kan baru dapet ya, baru kena corona atau virus kan, baru covid. Jadi akhirnya saya di sini, tapi yang saya rasakan sekarang saya udah sembuh, tinggal penyembuhan lagi, dan saya mau tes 1 kali lagi, rapid lagi, antigen. Jadi untuk melihat, cuman saya mau nyari tempat yang beda lagi, bukan yang di situ lagi. Saya mau cari tempat lain lagi agar supaya kalau memang benar-benar sudah sembuh ya kan, udah benar-benar negatif yang nggak ada bayang-bayang lagi. Nah jadi saya nanti mungkin kalau nggak hari ini besok tuh saya mau ngetes, karena saya udah benar-benar yang fit, udah nggak ada yang rasa terbeban-bebankan gitu, udah nggak rasa yang seperti orang covid itu, aduh gak enak banget pokoknya. Leher udah nggak ada, semua udah nggak ada, penciuman juga udah kembali ya, karena waktu kita covid itu kan kita penciuman itu kan hilang, jadi segala macam pakai cengkeh, pakai cuka, pakai minyak putih pun buat kecium. Nah saya hanya pakai ini
ini minyak kayu putih, tapi ya seperti itulah, masih juga nggak kecium-cium sampai dengan hari ke-7 baru mungkin ada sedikit-sedikit ya. Ini udah botol yang kedua nih saya punya minyak kayu putih. Jadi saya hanya pakai ini udah agak habis, saya sengaja robek supaya bisa terkontrol. Kalau ini kayaknya emang udah habis deh. Oh, ini juga masih ada sedikit juga. Jadi ya itu yang bisa saya bagikan ya teman-teman. Jadi ini sangat membantu ya. Lian Hua Jingwen Jiaonan, ini sangat membantu. Jadi kalau bisa ya, kalau yang ada sakit seperti saya gitu ya, saya kena corona, kena COVID-19, saya isoman di rumah aja, dan saya merasa lebih enak isoman di rumah. Kenapa? Bisa berjemur. Nah saya juga di 1 minggu pertama tuh hari ke-4, ke-5 itu baru saya berjemur ada sekitar 1 minggu. Saya berjemur 1 jam 2 jam. Habis berjemur saya mandi, saya lulur badan saya dengan, habis mandi ya, mandinya air hangat juga. Ini saya lulur pakai minyak kayu putih semua dari kaki sampai kepala. Nih saya pakai ini ya. Nah, terus udah ada waktunya saya minum obat ini hanya 1 hari 1 kali, karena saya sudah agak merasa sembuh, ya mungkin itulah waktu saya minum cuma 1 hari 1 kali. Makanya waktu di tes rapid antigen di tes antigen lagi, di tes antigen lagi mungkin saya masih ada garis-garis itu karena saya tidak minum 1 hari 3 kali. Nah saya anjurkan untuk minum 1 hari 3 kali, 1 kali minum 4 kapsul. Jadi kita satu hari itu kita minum jadi 12 kapsul. Jadi ini kan isinya dua papan, 1 papan 12 biji. Jadi satu dus kayak gini, ini cuman untuk 2 hari punya ya. Nah saya anjurin kalau kita kena COVID minum terus ya, mungkin kita butuh sekitar 5 dus. Nah, 5 dus. Nah, cuman karena saya yang tidak minum sampai habis, saya cuma minum 3 dus kalau nggak salah ya, saya cuma minum 3 dus. Makanya waktu di rapid, di tes antigen, maksudnya saya di tes antigen saya masih ada cuma 1 garis yang merah, terus yang di jauhnya itu, yang agak jauhnya kayak ada bebayang tapi tidak kelihatan juga. Kalau harus diperhatikan benar-benar baru saya bilang, itu kebanyakan kali taruh air yang dari tes di hidung saya gitu kan. Tapi enggak, tapi memang waktu saya pergi tes itu memang masih ada rasa kelelahan sedikit, terus masih ada agak batuk-batuk ya, terus masih agak kayak ada yang ganjel-ganjel gitu. Nah kita harus benar-benar makan ini benar-benar, karena dia cuman untuk 1 dus ini untuk 2 hari. Jadi usahakan kita minum 5 untuk 10 hari ya. Bener, ini obat bagus banget, bener. Saya sembuh juga karena ini ya. Jadi obat dokter juga saya minum, tapi saya ada anfal di waktu minum obat dokter itu. Di hari ke-4, ke-5 itu saya ada anfal. Nah yang membantu saya bisa bernapas kembali dengan lega adalah ini nih ya teman-teman. Jadi saya hanya ingin membantu sesama teman yang kena COVID ya. Kalau untuk penyakit saya cuman ada sedikit, kata teman saya ada pengentalan darah gitu loh. Saya darahnya condong mengental gitu loh. Nah, saya cuman punya sakit itu, sama saya kalau di tensi itu suka tinggi darahnya, suka 160 gitu kan. Tapi saya nggak pusing, saya nggak apa, saya orangnya nervous, penakut saya orangnya itu. Justru mungkin karena itu saya kalau lihat orang bawa tensi gitu, bawa suster-suster pakai baju putih gitu, terus bawa tensi, saya kayak orang yang udah kayak ketakutan gimana gitu kan. Jadi itu kenapa saya punya, katanya riwayatnya kayak saya darah tinggi kalau setiap kali saya di tensi
Nah, saya cuma punya sakit itu sama mah, udah itu aja. Saya punya sakit 2 itu aja, 3 itu aja lah. Cuman kayak nervous itu, darah tinggi, sama mah. Saya punya penyakit 2 ya, yang mah itu. Nervous itu datang hanya di waktu saya ke rumah sakit nih. Saya mau pergi tensi. Di dalam hati saya gini, naik. Nah, jadi itu yang bikin saya kadang-kadang pas di tensi 165 gitu kan. Nah, makanya saya hanya mau bilang di sini, teman-teman, hari ini saya yakin saya juga udah sembuh karena memang kemarin negatif itu memang ada berbayang tapi tidak terlalu berbayang banget gitu ya. Dan sekarang saya masih dalam tahap untuk apa ya? Saya kan udah sembuh ya. Jadi untuk apa ya? Untuk pemulihan aja gitu loh, pemulihan. Makanya saya anjurin banget nih teman-teman, kalau bisa beli ini sedia di rumah ya, biar bisa menolong. Kalau sudah merasakan kayak saya nih anfal ya, jadi ada satu hari kita udah minum obat dokter juga, tapi tetap aja kita kayak orang lagi anfal, apa ya, udah kepala muter gelap, terus napas kayaknya mau berhenti. Tuh, coba bisa kita rasain, bisa kita bayangkan rasanya kayak apa ya. Jadi seperti itu aja teman-teman ya, saya bagikan ini karena saya merasa puji Tuhan, dan saya juga nggak lupa berdoa sama Tuhan, dan ya memang saya merasa bahwa ini adalah teguran Tuhan juga buat saya. Jadi makanya ini saya bagikan buat teman-teman ya, jangan lupa kalau nanti sakit beli ini ya, karena ini bagus banget, bisa dibaca-baca dulu, dibuka di buka di internet aja, kita baca mengandung apa ya, karena banyak yang konsumsi ini teman-teman, termasuk saya, adik saya, anak saya. Nih sekarang anak saya udah bisa penciuman ya, dalam 1 minggu dia udah ada penciumannya ya. Jadi saya sangat recommended sekali buat teman-teman ya, jangan lupa. Jadi kita saling membantu, saling menolong ya, karena sakit COVID itu nggak enak banget. Yang pertama sendiri, apa-apa semua harus serba sendiri, nggak boleh ditolong orang ya, karena takut orang lain tuh kita menularkan ke orang lain. Jadi kita harus melakukannya semuanya sendiri ya, tidur sendiri, apa-apa sendiri, pokoknya semuanya serba sendiri, sudah nggak enak banget. Terus yang kita rasain juga kan, dada tuh naik turun kayak orang habis lari berkilo-kilo ya. Sakit, ada yang ngeganjel, pokoknya nggak enak banget. Dan kadang-kadang kepala itu ya, kalau pagi-pagi sakit, muter sakitnya minta ampun. Hanya ini yang bisa menolong saya. Kalau saya kepala, saya olesin bagian sini, saya olesin bagian sini semua ya. Saya hanya bisa begitu karena kadang-kadang saya bingung mau minum obat sakit kepala apa ya. Terus kalau COVID kita nggak bisa begadang, kalau bisa tidur cepat ya, supaya yang ganjel-ganjel di sini itu kita nggak terlalu rasa. Dan yang kedua, pokoknya kalau udah dapet sakit begini, kita jaga diri masing-masing, jaga diri supaya yang lain tidak tertular ya. Kita sama-sama berantas COVID ya dari diri masing-masing. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, pakai sarung tangan ya. Saya juga seperti itu sekarang yang saya lakukan. Saya takut ada anak-anak lain di dalam rumah, keluarga, saudara yang kena. Maka dari teman-teman saya menghimbau, kalau misalnya teman-teman sakit jangan lupa beli ini ya. Obat dokter dikonsumsi, ini juga dikonsumsi. Benar, saya nggak bohong. Sampai hari ini ya, Tuhan yang memberikan saya kesehatan, pulih kembali. Dengan bilu-bilu Tuhan Yesus saya bisa sembuh ya. Saya sering bilang, Tuhan, ini bilu-bilurmu yang saya minum, semuanya bisa sembuh. Dan puji Tuhan saya bisa sembuh ya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ya teman-teman. Semoga teman-teman kalian semua bisa nonton, bisa lihat live saya ini ya, video saya ini ya. Saya juga kepengen kita bisa sama-sama sehat kembali ya, karena memang sakit COVID ini nggak enak ya. Jadi COVID ini is real ya, tidak boleh ada yang bilang COVID itu tidak ada. Kalian belum rasa aja, tapi kalau kalian udah rasa, pasti kalian juga pasti menangis, kalian berdoa minta sama Tuhan untuk disembuhkan, karena memang COVID ini ada ya. Ini real teman-teman, tapi jangan takut, jangan banyak mikir ya. Oke. Terima kasih yang sudah lihat
ini. Kalian kalau mau nanya-nanya yang lain bisa tanya-tanya ke saya ya. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang ya. Selamat siang ya semuanya ya. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.